Jadi metode kisah, maka kita sebagai anggota Serikat Sabda Allah tahun ini saya rasa kita harus hidup kembali dari sang sabda itu dan tahu berkisah tentang dia. Itu peristiwa biasa, tapi Yesus membuka mata kita bahwa kerajaan Allah itu seperti itu. Sederhana sekali mulai. Tugas saya sebagai yang ketua adalah menjaga supaya itu tokoh-tokoh besar itu bisa kerjasama dengan baik. Soalnya bisa sekali seperti tim sepak bola, bintang banyak tapi semua menampilkan egonya, tidak bisa kerjasama. Jadi tugas saya adalah menghapus ego supaya kita semua kerjasama. Jadi Pater Leo, selamat datang di program kami Buka Box. Saya ikuti ada beberapa platform yang Pater hadir. Salah satunya di channel Orang Kita dengan Pak Ferdin. Saya berpikir waktu menonton postingan Pak Ferdin, ini channel Orang Kita tetapi yang diundang adalah orang kami ini, yang kapan kami hadirkan di pondok yang punya SPD. Lalu hari ini Pater Leo hadir di program Buka Box dan kami mau buka beberapa box dari Pater. Ada satu bahan yang Pater tulis dan untuk kami itu cukup menarik. Misi arus balik sebagai serikat 8 September yang ke-150. Ini sudah cukup tua, Pater. Lalu Pater tiba-tiba muncul dengan satu refleksi dan itu diseminarkan tentang misi arus balik. Apa yang berputar balik di sini, Pater, terkait misi? Jadi saya mesti kembali sedikit satu catatan sejarah ya. Saya ikut Kapiten Jenderal pertama kali tahun 94. Dan tahun 94 itu sudah mulai nyata bahwa kapitularis dari Asia banyak sekali. Dan waktu itu juga jumlah misionaris atau anggota SPD Asia menjadi besar dan Eropa punya menurun. Di tahun 94. 94 sudah nyata. Dan waktu itu dalam Kapitel seorang misionaris Belanda yang sangat berpengalaman mengajukan pertanyaan di ruang Kapitel itu. Dia bilang sekarang itu misionaris dari Asia makin bertambah, dari Eropa makin berkurang. Pertanyaan saya untuk saudara-saudara saya dari Asia, apa sumbangan khas yang dibawa oleh misionaris Asia untuk tarekat kita? Kita ingat bahwa misionaris dari Eropa dulu waktu datang, mereka kerja dengan suatu semangat yang saya sebut ethos Germanik. Itu semangat daya juang, daya kerja itu Germanik, bukan dalam arti orang Jerman saya, tapi itu Belanda, Jerman, Austria, Swiss, semua mereka itu etosnya kurang lebih sama ya. Jadi rasionalitas, kejujuran, kerja keras itu termasuk di situ. Dan itu akan terbukti dalam karya-karya mereka di sini yang mungkin nanti sebentar kita akan bicarakan. Lalu waktu itu di Kapitel kami coba jawab, tapi pertanyaan begitu penting kan. Kami jawab tapi saya rasa jawaban itu tidak memuaskan. Dan saya refleksikan terus itu. Sekarang sudah 31 tahun sesudah pertanyaan itu, saya rasa sudah waktunya kita menjawab dengan lebih baik berdasarkan refleksi bersama di tahun-tahun ini selama 3 dekade lebih, tapi juga dari pengalaman misioner yang sudah kita buat dalam itu sekitar 40 tahun ya kalau hitung sejak pengutusan misionaris kita awal dulu. Dari Asia. Jadi kira-kira 40 tahun pengalaman sudah ada dasar untuk menjawab pertanyaan itu. Dan itu yang coba nanti saya jabarkan beberapa hal khas ya. Di tahun 94 ya Pater, dengan pertanyaan yang
mengganggu refleksi Pater. Lalu dalam perkembangan kurang lebih hampir 40 tahun, Pater melihat sudah mulai menjawab bahwa dari segi jumlah banyak dan hasilnya sekarang arus balik dari sini. Misionaris dikirim dari Asia. Pater cukup yakin bahwa misionaris kita yang dikirim dari sini ke tempat dari mana dulu misionaris datang adalah misionaris yang juga membawa spirit yang sama. Yang kita terima, kita belajar, kita teladani mereka yang dulu mereka ada di sini. Karena Iya, oke. Pater pasti punya banyak refleksi yang lebih banyak dari kami yang masih sangat sangat junior dari bawah. Iya. Pater lebih banyak melihat keteladanan misionaris dulu yang ada di Flores khususnya, Nusa Tenggara. Pater lebih banyak mendengar apa yang mereka bicarakan, melihat apa yang mereka buat, jejak-jejak itu, Pater. Lalu sekarang kita mengirim dari sini ke tempat mereka. Spirit apa yang Pater lihat dari misionaris dulu ketika mereka bermisi di tempat yang masih sangat gersang dalam tanda petik? Oke, kita lihat dulu misionaris dulu ya datang ya. Itu pilihan mereka untuk kerja di Nusa Tenggara itu menakjubkan sebetulnya kalau dilihat secara global ya. Jadi kalau dilihat dari segi manusiawi, kalau ditawarkan kerja di Sumatera atau kerja di tempat lain mungkin jauh lebih menguntungkan. Oke. Mereka pilih justru wilayah pinggiran. Untuk dalam peta kolonial Belanda, Flores Timor tidak ada arti apa-apa sebetulnya. Sika, daerah kering. Itu kita dari segi itu ya, pemilihan itu jadi option for the poor itu dari awal jelas. Oke. Dan di situ juga menjadi nyata bagaimana mereka mengandalkan Tuhan dalam perutusan itu. Maksud Pater, mereka berdoa rajin sekali atau mereka yakin di tengah ketidakmungkinan dengan keterlibatan Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin? Jadi pertama mereka option for the poor itu jelas ya. Tapi juga harus dikatakan bahwa mereka mendapat support dari penderma di Eropa. Oke. Jadi itu jelas sekali karena mereka tidak bisa waktu itu mereka datang belum ada jalan raya, belum ada listrik, belum ada apapun di sini. Oke. Tapi bahwa semangat mereka itu jadi dari satu pihak secara finansial mereka mengandalkan support dari sana. Mereka mengandalkan doa di sana. Oke. Tapi untuk di sini itu belum ada apa-apa sama sekali. Jadi bahwa mereka patroli jalan kaki, naik kuda, di tengah kemiskinan waktu itu, belum ada klinik, obat-obat mereka harus atur sendiri. Belum ada sekolah. Ya semua itu. Tapi Arnold Jansen itu seorang yang itu visioner, tapi juga sangat praktis. Jadi umpamanya misionaris itu kalau diutus mereka umpamanya mereka ada motor fits, waktu disebut motor fits ya, mereka harus bongkar pasang itu berkali-kali karena dia tahu di tempat misi tidak ada bengkel, mereka harus bisa memperbaiki sendiri. Di style juga ada kolam renang karena dia tahu kalau umpamanya kirim ke Indonesia ke wilayah mereka harus tahu renang.
Dia latih itu. Hal-hal kecil itu dia ingat semua itu. Dari seorang Arnold Jansen. Arnold Jansen. Tapi kembali misionaris yang datang ke sini. Oke, mereka jalan kaki. Jadi pengorbanan itu untuk saya luar biasa sekali. Semangat itu. Jadi pertanyaanmu nanti, apakah misionaris kita sekarang juga mempunyai semangat seperti itu? Oke, itu nanti kita lihat nanti. Tapi kita harus mengagumi dulu bagaimana pionir kita dulu ya. Monsieur Leven umpamanya patroli itu jalan kaki atau naik kuda dari Manggarai sampai ke Lembata. Naik kuda. Naik kuda atau jalan kaki. Ini baru pater untuk saya. Ya, naik kuda atau jalan kaki. Dan beberapa kali dia jatuh. Dan satu kali dia jatuh, dia pikir dia selesai waktu itu. Dan satu kali jatuh di sungai, basah sama sekali. Jadi dia buka pakaian, jemur dulu sampai kering, lalu teruskan perjalanan. Oke. Semangat seperti itu. Jadi dari satu pihak mereka mendapat itu sumbangan finansial, bantuan itu ada ya, juga bantuan doa kita punya, karena itu Arnold Jansen sudah menganimasi begitu banyak orang ya di Eropa waktu itu. Ya, itu latar belakang mereka. Tapi bahwa di lapangan mereka berjuang setengah mati. Oke. Dan ada juga sejumlah misionaris karena malaria, penyakit-penyakit tropis, mereka juga badannya belum tahan sama sekali dan obat waktu itu juga belum cukup. Jadi ada beberapa yang mati muda sekali ya. Oke. Tapi Pater kan mantan Dewan Jenderal. Iya. 6 tahun. 7 tahun. Dan juga mantan provinsial. Jadi kalau kita bedakan skopnya itu sebagai Dewan Jenderal, Pater melihat SVD sejagat. Iya. Ini orang-orang yang menggantikan Arnold Jansen. Iya. Bagaimana Pater melihat di Afrika ketika Pater menjelaskan tadi soal Monsignor Leven yang jalan kaki dari Ende ke Manggarai, yang sekarang kita tidak temukan lagi, tetapi sebagai anggota Dewan dari Jenderal, dari dia patroli mulai dari Manggarai tembus sampai ke Lembata ya, jadi itu oke. Dan Pater sebagai Dewan Jenderal pasti sering melakukan visitasi ke banyak provinsi SVD di dunia. Wilayah mana yang Pater lihat ketika Pater masuk pada wilayah di mana SVD bekerja, Pater teringat puluhan tahun lalu yang kenyataan itu ada di Flores yang sekarang tidak lagi. Karena dari situ kita bisa lihat arus balik ini sebenarnya menjadi prioritas adalah wilayah-wilayah itu dari Asia. Jadi yang Pater amati ketika melakukan visitasi dan tersentuh, lalu tiba-tiba pikiran kembali ke masa lalu, Flores sekian, pada wilayah mana yang dilayani oleh SVD? Oke. Jadi saya punya visitasi pertama itu di Kenya, Tanzania ya. Oke. Kenya, Tanzania itu kalau di kota seperti Nairobi itu keadaan cukup baik ya, maju. Oke. Tapi di wilayah pinggiran, wilayah sulit, lalu kerja dengan suku pengembara, suku Masai. Suku Masai tidak punya rumah. Mereka itu pengembara hanya dengan domba, kambing domba mereka dari padang ke padang. Oke. Dan di satu padang mereka tinggal beberapa bulan sampai rumputnya habis, mereka pindah lagi. Mereka tinggal bersama binatang. Ya. Artinya tidak, maksudnya mereka punya rumah tidak ada. Jadi mereka itu pengembara dalam arti yang sesungguhnya. Oke. Dan ada SVD juga yang memperhatikan mereka. apa yang terjadi pada Pater waktu itu? Melihat seorang SVD yang adalah juga Pater dan berdiri sebagai pimpinan
Iya. saat itu dengan situasi yang Pater lihat. Iya. SVD ada di situ. Apa yang terjadi dengan Pater saat itu? Saya bangga sekali dengan saudara-saudara saya yang kerja dalam situasi itu dengan senang sekali ya. Sangat bangga akan mereka. Jadi saya lihat situasi di situ, saya lihat Nicaragua waktu saya kunjungi itu kira-kira seperti Flores 50 tahun lalu kira-kira waktu saya kunjungi itu. Oke. Pater sebagai dewan di tahun 2000-an saya sangka. Saya menjadi anggota dewan mulai tahun 99 sampai 2006. Karena saya menggantikan Leo Cornelio setahun, saya dipanggil lalu kemudian terpilih tahun 2000 sampai 2006. Oke. Jadi kembali umpamanya ke Kenya, Tanzania tadi, itu wilayah berat memang waktu itu. Sekarang sudah berkembang. Tapi waktu saya visitasi, sebetulnya terjadi krisis besar di sana. Itu mungkin saya cerita sedikit. Yeah. Krisis besar dalam arti keadaan sulit sehingga provinsialnya tarik diri. Semua anggota dewan itu juga berhenti dan ekonom waktu itu pergi dengan membawa banyak uang dari Regio waktu itu. Dan Tony Pernia bilang, Leo, saya minta engkau buat visitasi di sana. Saya bilang, Tony, krisis besar sekali sehingga itu berdasarkan visitasi akan diputuskan kita tutup sama sekali itu Kenya, Tanzania, atau kita teruskan, itu berdasarkan hasil visitasi. Saya bilang Tony Pernia, Tony, keadaan krisis begini, engkau superior jenderal yang harus pergi, bukan saya. Dia bilang kepada saya, Leo, saya percaya engkau bisa buat dan ini permandian api untuk engkau. Jadi kalau engkau lewat ini, visitasi lain lebih gampang. Maka saya buat novena kepada Arnold Jansen, Joseph Renademes, Bapak Yosef, Bunda Maria, kamu tolong karena ini susah sekali. Begitu. Tapi waktu itu memang provinsi atau regio waktu itu terbelah sama sekali. Tapi dengan doa banyak orang, waktu visitasi itu saya luangkan waktu untuk tiap anggota yang kalau kekal itu 3 jam. Dan untuk konfrater yang betul-betul mengalami kesulitan atau yang membuat kesulitan, saya luangkan waktu sampai 6 jam. Tapi mungkin ceritanya agak panjang, tapi saya ringkaskan saya dengan bantuan Tuhan akhirnya memang visitasi itu berhasil. Dan tiap kali saya tanya misionaris bagaimana perkembangan, berkembang baik sekali sekarang ya. Begitu. Lalu kembali ke yang tadi Pak sempat singgung tadi, ada SVD di situ dengan situasi yang menurut Pater ini terjadi di Flores, di mana para misionaris awal diutus dan sekarang kita sudah jauh meninggalkan situasi seperti itu. Iya. Dan Pater melihat seorang SVD ada di situ. Di sana ya, di situ, di Nicaragua, di Papua New Guinea. Saya mau tahu apa yang Pater rasa waktu itu. Apa yang terjadi dengan Pater? Karena SVD ada di situ, saya SVD dan situasinya sulit. Jadi saya ambil bagian, ikut merasakan itu perjuangan sama saudara saya, tapi saya juga berbangga sekali. Dan waktu itu saya omong kepada beberapa konfrater saya, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia mengutus mereka dengan tangan kosong. Itu pendekatan luar biasa dari Yesus, empty-handed approach, pendekatan tangan kosong.
Maka ketika sama saudara kita dimanapun, entah di Nicaragua, di Kuba, di Papua New Guinea, di Kenya, Tanzania dulu, mereka seperti mulai dengan tangan kosong. Oke. Tapi saya bilang itu pendekatan dari Yesus sendiri. Dan Alois Jansen juga sama pada awalnya. Jadi kita kerja saja dengan semangat. Dan kita kerja yang beda itu, hemat saya, dulu misionaris dari Eropa lebih banyak kerja untuk umat. Oke. Sekarang kita harus bukan hanya untuk umat tapi bersama umat, mesti jauh lebih sadar itu. Oke. Jadi sebetulnya itu dari awal sejumlah misionaris kita juga sadar, tapi ada juga yang memanjakan umat dengan umpamanya dana besar di sana. Ada pater kita yang kalau itu dharma umat tidak ada, mereka lapor ke provinsial, apa semua itu sebetulnya apa yang mereka dapat dari Jerman. Yeah. Oke. Tapi ada satu misionaris yang lain juga, umpamanya waktu saya di Timor tahun 74-75, saya praktek di Katedral Tambua. Waktu itu orang mulai singgung tentang kemandirian finansial. Orang kaget, kemandirian finansial bagaimana mungkin? Karena sudah dimanjakan. Dan orang pikir kita tidak mampu sama sekali kan? Waktu itu. Tapi ada satu misionaris yang cerdas sekali dalam menganimasi orang. Dia tanya, dia punya paroki waktu itu sekitar 10.000 umat. Dia bilang, kamu semua petani ya, kami petani Pater. Memang kita tidak uang, tapi saya tanya kamu, di ujung kebun kamu bisa tambah 3 meter kayak bisa. Itu 3 meter, semua kamu. Tapi 3 meter itu kita sebut itu kebun gereja. Kamu tanam ubi, tanam kacang, tanam jagung, padi, tapi 3 meter panjang di sana. Itu untuk, mereka bilang gampang Pater. Tapi saya bilang hasilnya itu untuk gereja. Kita sudah janji pada Tuhan, jangan tipu itu. Dan itu mereka buat. Mereka buat dan dalam tempo singkat mereka mandiri. Oke. Itu saya rasa juga saudara saya itu Charles buat. Charles Beraf. Baik, karena waktu dia selesai studi, waktu itu dipikir saya waktu provinsial. Yeah. Dipikirkan apakah dia pergi sekarang mengajar di Lederero. Pikir orang ini studi tentang community development atau apa itu. Oke. Rural development. Ini pagi ini lagi di kebun cabai, kebun Jamalewa. Ya, dengan pupuk organik. Ini murni organik, jadi tidak ada kimia-kimia di sini. Setelah perayaan Ekaristi pagi ini, ya, orang kaya sukar sekali itu masuk kerajaan surga seperti, ya, masuk di pintu yang sempit saja. Tapi ini bukan untuk cari kaya, ini murni untuk, ya, gereja. Ya, kalau untuk umat, untuk masyarakat itu namanya, ya, kita menerapkan sosiologi keselamatan. Jadi ada teologi keselamatan, tapi ini namanya sosiologi keselamatan. Kita bekerja sungguh-sungguh, tapi bukan acting, being, bukan hanya gaya-gaya. Ya, jadi omong 150 tahun kami rayakan sudah dari bertahun-tahun sebelumnya, ya. Kita masih dengan rempel untuk buat dia punya cabang supaya dia tumbuh besar. Charles
Saya pikir engkau bisa mengajar di loro, tapi itu harus engkau praktekkan dulu di paroki. Dan waktu dia ke Datuk Kelly, dia lihat bahwa oke, umat sama sekali derma waktu itu tidak tahu berapa ratus rupiah saja karena Dan progres luar biasa. ya sebelumnya kita tahu kok ada misionaris kita yang lain, misionaris Jerman yang oke semua bantuan dari sana, jadi umat tidak mampu sama sekali. Dia cari ke sana dan dia jalan lihat dulu seperti orang bodoh-bodoh hanya perhatikan saja, tapi dia lihat bahwa itu wilayah subur dan penghasilan kemiri dan lain-lain cukup banyak. Sudah beberapa waktu dia menganimasi umat dan bilang oke, kita kumpul hasil, kita apa saja, lain nanti kita atur dan kita tahu cerita lebih lanjut kan. Oke. Jadi hemat saya, kita bukan hanya kerja untuk umat tapi kerja bersama mereka dan memampukan mereka atau mengembangkan kemampuan mereka itu. Oke. Nah itu yang saya kira kita harus belajar dari beberapa saudara kita seperti Charles mereka atau beberapa orang lain juga. Berjalan bersama. Bersama ya. Kita kerja untuk umat tapi bersama umat. Sebetulnya misionaris kita dulu juga kerja bersama umat ya. Tapi terutama di bidang finansial hampir selalu kita dapat bantuan dari Eropa. Apakah itu karena ada pikiran dari mereka berdasarkan yang mereka lihat bahwa ada banyak hal yang kita memang belum bisa? Pendidikan, iya, itu benar, iya. Kesehatan dan semuanya. Itu benar. Tetapi juga yang saya tulis ya, engkau ingat bahwa dari awal karena itu Pater Petrus Noyan itu belajar dari Josef Renaudemets, dia 15 tahun di Cina dan dia belajar dari Josef Renaudemets bagaimana Josef waktu datang ke Shandong Selatan itu penduduk Shandong Selatan 10 juta dan umat Katolik waktu itu 158 orang dari 10 juta. Dari 10 juta. Yosef dan Anser sampai ke sana dan Yosef langsung lihat ini bagaimana kami dua kerja dia dengan bahasa yang kami masih harus pelajari dengan baik, kebudayaan masih kami pelajari dan ini tenaga bagaimana nih sekarang. Tapi itu jeniusnya Yosef itu, jenius dalam arti jenius misioner ya itu. Dia sudah mempelajari bahasa dengan teliti sekali, dengan baik sekali. Meneliti kebudayaan juga. Tapi dia percaya bahwa dari umat sedikit itu dia bisa didik guru-guru agama yang langsung bisa membantu dia dari awal. Buku pegangan kecil-kecil itu dia tulis sendiri dan dia latih mereka. Dan saya ingat waktu saya baca waktu dia meninggal 26 tahun kemudian. Umat yang sudah dibaptis dan itu yang sudah siap untuk dibaptis itu seluruhnya 90.000. Ketika dia meninggal. Dari awal yang dia datang 158 orang. Dan waktu itu SWD ada 70, itu SSPS ada 40, tapi katekis ada 962. Jadi kira-kira katekis itu lebih dari 10 kali 11 kali di SWD. Ya. Dan itu dipelajari oleh ini Petrus Noyan yang datang ke sini. Maka dia dengan rekan-rekan mereka kerja dengan guru agama banyak sekali di Flores dan Timor. Sayang sekali sampai sekarang kita belum dan mungkin sudah terlambat. Belum mencatat guru-guru agama dulu dan tulis sedikit riwayat mereka. Kebanyakan mereka sudah meninggal. Ayah saya memang guru di sekolah rakyat, tapi mereka praktis bekerja sebagai rasul awam. Saya ingat bapak dulu berkhotbah setiap hari Minggu karena pastor datang kira-kira 3 bulan sekali. Mengajar
itu mengurus persiapan pernikahan. Oke. Jadi begitu banyak itu rasul awam dulu yang dan tanpa gaji itu. Jadi kita lihat bagaimana semangat yang ditanamkan dan disebarkan oleh Yosef Renarme, diteruskan oleh misionaris yang datang ke sini, dan bagaimana kita punya rasul awam itu yang kita belum tulis apa-apa tentang mereka dulu. Yang mereka sebenarnya partner misi. Partner. Apakah yang ini diterjemahkan sekarang ke kelompok Soferdia, Pater? Kelompok Soferdia, tapi juga lebih dulu jadi lebih dulu itu guru awam, lalu kemudian katekis yang dididik secara lebih baik, lalu kemudian itu dewan paroki, anggota dewan paroki yang dilatih komisi ini komisi itu, dan khusus untuk SVD itu Soferdia sekarang. Dan saya senang sekali bahwa di beberapa tempat seperti di Ende, di Nagekeo, Bajawa itu sudah berkembang bagus ya. Oke, itu. Jadi untuk saudara-saudara saya Soferdia yang dengar, saya bangga dan menyampaikan profisiat untuk kamu semua ya. Saya pikir kalimat Pater itu tetap punya isi karena ini mantan pimpinan SVD yang merasakan denyut nadi SVD ada di mana, yang berdebar ada di mana, sehingga ketika ada pernyataan-pernyataan yang menurut Pater melegakan, saya pikir itu refleksi dari seorang Pater Leo yang kami kenal. Ucapan terima kasih yang dia bukan lip service tapi betul lahir dari ungkapan yang memang pure dari sesuatu yang Pater lihat, refleksikan, lalu dibuat oleh konfrater dan menurut Pater itu hasil. Pater, ada banyak jejak misionaris. Tadi Pater singgung mereka datang dengan kemampuan yang kita memang dalam banyak hal belum mampu. Kesehatan, mereka buka klinik, mereka bangun sekolah dan macam-macam. Yang Pater lihat dari jejak misionaris di awal ketika mereka mulai di Flores dan Nusa Tenggara, yang dalam perkembangan jejak itu memang sepatutnya kita harus lebih fleksibel untuk jejak ini memang kita tinggalkan, tetapi dengan terobosan-terobosan misi yang baru. Ada itu, Pater? Yang kita tinggalkan umpamanya dulu umpamanya misionaris buka bengkel, ya, dan dulu bengkel itu mobil-mobil kita apa semua diperbaiki di situ. Tapi ketika ada bengkel lebih banyak yang juga orang lain bisa melayani, bruder kita tidak usah kerja di situ lagi. Dan menurut Pater, misi ini memang sudah seharusnya kita beralih ke yang lain, bengkel dengan sendirinya. Hemat saya ya. Atau contoh lain yang mungkin lebih jelas. Dulu waktu pelayaran antar pulau belum dilayani dengan baik oleh pihak pemerintah, maka Monsieur Thyssen mengambil inisiatif, atau lebih dulu Monsieur Thyssen, mereka beli dulu motor Teresia, motor Arnoldus dulu, lalu motor Teresia, kemudian kapal Stella Maris, Alma, itu untuk pelayaran antar pulau, dan mahasiswa-mahasiswi kita yang pergi ke Jawa dulu naik kapal Ratu Rosari atau Stella Maris lebih dulu.
Oke. Tapi ketika pelayaran antar pulau ada begitu banyak kapal yang sekarang kita tidak usah di situ lagi. Oke. Oke. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat perkembangan zaman ini sudah dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh pihak lain. Kita mengkonsentrasi pada pelayanan itu pastoral misioner dan pengembangan manusia di mana itu sangat dibutuhkan. Jadi umpamanya seperti pembelaan hak asasi manusia. Oke. Ketika dulu kami lihat bahwa kekerasan terhadap orang kecil begitu banyak, Suster Esto dan saya dan beberapa teman mendirikan tim relawan untuk kemanusiaan Flores, Truk F itu. Itu karena kita mengamati perkembangan situasi kan. Itu tuntutan zaman itu. Berarti itu ada hal dari misionaris dulu yang kita teruskan, tapi beberapa hal yang konkret yang kita harus lepas. Okay. Dan sebelum Pak terlanjut saya potong dulu di situ. Untuk level SVDND misalnya Pak, sudah cukup ikhlas untuk melepas apa yang sudah dimulai oleh misionaris, tapi sudah tidak pas untuk kita lanjutkan. Menurut Pater sebagai provinsi untuk ND khususnya, ada keikhlasan untuk itu? Maksudmu keikhlasan dari pihak? Misalnya, kita punya banyak kebun. Oke. Bengkel kita lepas. Tetapi perkebunan kita bisa bilang dulu mungkin sebagai sebuah terobosan. Tetapi sekarang ada banyak sekali sarjana pertanian. Orang terdidik dalam bidang perkebunan, kehutanan banyak. SVD sudah cukup ikhlas juga untuk melepas misi di bidang ini. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Itu perkebunan Hokeng kita lepas kan? Oke. Itu Bruder Otmar tanam 10.000 pohon cengkeh di Malnuza. Tidak ada satu pun untuk SVD. Oke. Itu Patiahu Nangahale. Oke, dulu itu SVD semua kan, tapi kemudian itu diberi kepada keuskupan. Nangahale kita punya di Patiahu, tapi Patiahu pun sebagian besar kita sudah lepas. Sisa sedikit sekali untuk kita kelola sekarang ini. Dan yang kita kelola sekarang ini juga sebetulnya supaya itu bisa mensuplai itu hasil pertanian yang itu dan peternakan untuk seminari tinggi. Itu juga untuk pelayanan umat. Jadi bukan. Oke. Jadi kita harus lihat dari konteks itu. Tapi banyak hal itu yang kita lepas sebetulnya. Dan kita memulai dengan terobosan baru. Terobosan baru, katakanlah seperti yang dibuat Charles itu supaya memberdayakan umat, memberdayakan paroki itu. Oke. Dan Pater melihat memang perkawinan itu yang sekarang dibutuhkan. Hemat saya. Artinya berjalan bersama, bukan lagi kita memberi, tetapi kita saling memberdayakan. Ya, saling memberdayakan, ya. Itu yang. Iya, dan bahwa itu kita juga menganimasi umat supaya mereka juga melalui Soferdia atau melalui lain juga mereka juga sadar bahwa dulu orang di Eropa itu misionaris dari Eropa itu didukung oleh umat di sana. Sekarang perlahan-lahan
kita kerja untuk umat, tapi umat juga itu menolong kita untuk menjadi misionaris juga dari segi finansial, tapi juga dari personalia, dari segi doa untuk mereka, teladan mereka juga supaya kita menjadi misionaris yang lebih baik untuk zaman ini. Dan yang kamu mulai seperti di sini ini juga satu model baru kan, itu pencarian baru di sini ini. Dulu kita mewartakan semua dari mimbar, katekesi semua itu tetap berlaku jelas. Tapi bahwa terobosan seperti ini, ya, yang kamu buat melalui itu sarana komunikasi digital, itu semua itu satu terobosan baru kan di tengah zaman ini. Ya. Karena di zaman era digital berlaku prinsip siapa yang menyiarkan itu, kalau menyiarkan berulang-ulang itu orang percaya kan. Yeah. Tapi di situ juga hoaxnya pakai itu, kebohongan dipakai di bidang politik juga dipakai, kebohongan disiarkan berulang-ulang. Tapi saya rasa kita dari karya misioner kita harus ingat kata-kata Yesus ya. Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran memerdekakan kamu. Jadi kita harus di situ kita pakai sarana ini, tapi dengan arus balik juga, dengan sikap beda sekali. Kita harus tetap berjuang untuk kebenaran, bukan untuk kebohongan, bukan juga untuk sekedar untuk meyakinkan orang. Di situ pertanyaan Pater, arus balik tadi. Iya. Sepintas dipahami bahwa arus balik itu, ini kita bicara soal kuantitas salah satu, bahwa misionaris sudah banyak dari sini yang dikirim, jadi terbalik sekarang. Arus balik lain apa yang menurut Pater memang sekarang arusnya berputar? Tadi Pater sudah singgung soal dalam dunia media, itu juga harus ada spirit arus balik. Ada hal lain Pater lihat konteks arus balik itu yang kita tidak hanya bicara soal kuantitas, tapi ada hal lain yang Pater amati. Berarti pendekatan misioner juga beda ya Pater. Ya. Jadi tadi sebetulnya sudah singgung sedikit ya. Misionaris dulu datang itu mereka kerja luar biasa, tapi hemat saya kalau dianalisis juga dengan suatu sikap superioritas. Jelas. Superioritas karena mereka dari itu negara maju ke negara yang ke wilayah yang masih terbelakang. Mereka datang dari negara yang menjajah ke yang terjajah. Mereka datang juga dari segi kultural dianggap lebih tinggi. Juga dari segi agama waktu itu yakin sekali bahwa kita ini kafir semua, gelap. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi itu militansi militer itu dipacu oleh itu juga. Sekarang kita tahu bahwa itu situasinya lain sekali. Sebelum sekarang dalam teologi kita juga sadar sebelum misionaris datang, Tuhan sudah berkarya melalui semina verbi di dalam kebudayaan agama-agama lain. Sebelum misionaris datang dulu, leluhur kita juga tahu tentang di sini di Lio itu ageta ludubula kali benatana di Sika hamalera buran reta inanian tanah wawa. Kamu di Bejawa dewa zeta itu zale. Begitu. Jadi leluhur kita dan dulu juga orang sangat menghormati umpamanya hidup kesucian hidup perkawinan. Juga orang jaga. Orang juga tahu bahwa kejujuran itu penting. Itu semua semina verbi, benih-benih firman yang sudah ditaburkan Tuhan dalam semua kebudayaan. Termasuk di kita di sini, apa yang baik. Jadi dengan kesadaran itu misionaris kita yang sekarang
Arus baliknya itu jauh lebih rendah hati juga. Oke. Kita tidak ada superioritas. Maka tadi saya bilang kita pergi dengan tangan kosong. Tapi tangan kosong itu berarti kita sangat rendah hati bahwa kita tidak mengandalkan kemampuan sendiri, kepandaian apa kita, tapi kita mengandalkan bagaimana kita membawa firman Tuhan. Dan firman Tuhan sudah ada di dalam umat. Maka kita buat itu, kita berdialog dengan mereka. Dan saya harus katakan bahwa dialog profetis itu yang sekarang di seolah-olah itu SVD dari awal begitu, sebetulnya itu dirumuskan oleh itu inspirasi Asia. Itu sumbangan, hemat saya salah satu sumbangan besar Asia itu sebetulnya dialog. Dan saya bisa omong karena waktu itu tahun 2000 awal milenium baru, oke, kapitel penting sekali. Dan kebetulan saya harus omong sekarang bahwa saya menjadi ketua komisi yang merumuskan teks itu. Memang misionaris atau misiolog yang penting hadir semua, tapi tugas saya sebagai yang ketua adalah menjaga supaya itu tokoh-tokoh besar itu bisa kerjasama dengan baik. Soalnya bisa sekali seperti tim sepak bola, bintang banyak tapi semua menampilkan egonya, tidak bisa kerjasama. Jadi tugas saya adalah menghapus ego supaya kita semua kerjasama. Permulaan agak sulit. Dan waktu kita omong tentang kami beberapa Asia banyak, dan Tony waktu itu superior general pertama kan dari Asia tahun itu. Maka waktu kita omong tentang dialog itu hemat saya sumbangan Asia penting sekali untuk seluruh mereka. Dengan term dialog profetis muncul saat itu. Dialog profetis ya. Catur dialog. Ya, kemudian kita lihat di bidang apa saja baru kita sebut catur dialog kan. Tapi waktu kapitel itu ada dua kelompok protes besar sekali. Karena saya harus omongkan waktu itu melapor. Dua kelompok protes. Kelompok Eropa protes, kamu omong itu tapi sebetulnya kamu tidak baca kitab suci. Karena Yesus bilang pergi dan wartakanlah kabar gembira. Yesus tidak bilang pergi dan berdialog, tidak ada. Kelompok Amerika Selatan mengatakan kamu boleh omong tentang dialog, tapi kami dengan pengalaman pemerintahan otoriter di Amerika Selatan, kami tidak mungkin berdialog dengan para tiran itu, tidak mungkin. Waktu itu saya hanya jawab, kamu baca baik-baik tentang dialog di situ. Dialog di situ dirumuskan menurut Gaudium et Spes sebagai sikap solider, hormat dan kasih. Solider artinya ambil bagian dalam nasib orang lain, terutama mereka yang paling menderita dan berkekurangan. Hormat berarti saya solider dengan orang lain juga yang berkekurangan, tapi bukan dari sikap paternalistik. Saya menghormati orang itu dengan situasi budayanya, dengan kepribadiannya, dengan latar belakang sosialnya, dengan agamanya, lain dari saya. Tapi biarpun kita memang lain, ada satu faktor lain, kasih menjembatani aku dan engkau menjadi kita. Maka waktu kapitel saya jawab ke kelompok Eropa, saya bilang kalau kita lihat sikap solider, hormat, kasih, itu sama sekali tidak menentang pewartaan, tapi kita mewartakan dengan sikap itu, solider, hormat dan kasih. Bukan dengan merendahkan orang lain, kamu kafir, kamu gelap, semua tidak. Maka hemat saya Yesus pasti setuju sekali dengan sikap itu. Untuk Amerika Selatan, waktu saya jawab, kalau kita tidak bisa berdialog dengan itu para penindas itu, ada dua kemungkinan saja. Kita menyerah kepada penindasan, tapi itu sikap yang tidak Kristiani, karena kita menyerah kepada kejahatan itu. Sikap lain adalah kita angkat senjata menentang para tiran, itu juga tidak Kristiani, karena Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedang, kita tidak boleh balas kekerasan dengan kekerasan.
maka satu-satunya jalan pada hemat kami adalah berdialog. Dan ada beberapa contoh dalam sejarah yang membuktikan bahwa dialog itu bisa menghancurkan kekerasan. Gandhi menentang itu kolonialisme Inggris juga dengan tanpa kekerasan. Ya. Oke. Martin Luther King menentang ras diskriminasi di Amerika juga dengan itu. Oke. Dengan di Afrika. Di Afrika, oke. Nelson Mandela juga memang dia juga dengan apa, tapi kemudian dia mengarah lebih kepada non violence kan, biarpun ada cabang yang dengan kekerasan, tapi sesudah apa dia membuat komisi Truth and Reconciliation. Dan Aung San Suu Kyi di apa juga Myanmar, biarpun kemudian kita menyesal bahwa dalam kasus itu apa ini suku apa itu dia kelihatannya sikapnya kurang Aung San Suu Kyi ya. Oke. Iya. Begitu. Jadi sekali lagi tentang dialog tadi, dialog profetis, lalu orang omong lagi, kenapa profetis, orang-orang kita ini nabi ya? Yang bilang tidak. Tugas nabi adalah mendengarkan firman dan mewartakan. Bukan kita saja, proses itu dua pihak. Kita mendengar dari orang lain, lalu kita mewartakan apa yang kita, dan dalam proses itu yang bersifat profetis. Oke, kita sama-sama mendengar dan juga memberi kesaksian dalam firman Tuhan. Tidak ada keangkuhan bahwa kami nabi dan tidak. Proses itu sendiri harus profetis. Jadi itu hemat saya satu sumbangan Asia berdasarkan pengalaman Asia. Sebelum kita rumuskan di Kapitel, uskup-uskup Asia FIBC sudah merumuskan tiga dialog dengan agama lain, kebudayaan lain, dengan itu strata sosial lain. Kita membuat tambah 4 menjadi dengan itu pencari iman, karena kelompok yang tidak beragama atau tidak mengaku diri mempunyai agama tertentu makin banyak kan sekarang dewasa ini. Oke, itu kita tambah. Tapi itu yang kedua dari pengalaman Asia. Di Asia kelompok Kristiani kecil sekali di kalangan begitu banyak agama-agama besar. Oke, semua itu menyebabkan kita dari segi itu omong dan dialog tadi. Dan ini salah satu sumbangan penting arus balik. Iya, itu dari kita. Karena dulu hemat saya pewartaan itu one way traffic ya. Kita digelap di sini dan oke, mereka membawa cahaya. Sekarang misi ad gentes berubah menjadi misi inter gentes kan. Oke. Kita juga dianimasi oleh saudara-saudara kita yang lain. Kita diajar juga oleh kaum miskin untuk bersikap miskin seperti Yesus dalam semangat Injil. Okay. Obrolan ini betul-betul kuliah gratis untuk saya juga untuk teman-teman. Okay. Dan makin menarik. Ini kami menghadang Pater Leo dalam perjalanan. Jadi Pater sebenarnya ke Mataloko. Tapi kami pikir pikiran-pikiran bernas karena yang kami kenal juga banyak mahasiswa Pater tahu selalu muncul refleksi baru yang tidak terduga dari Pater, termasuk beberapa hal yang Pater sampaikan tadi. Itu hal-hal baru yang untuk kami itu menyegarkan. Juga yang mau tahu juga dari Pater itu pendapat Pater soal ini. Ada misionaris yang dekat dengan keluarga tertentu, dan pengaruhnya besar sekali untuk keluarga itu. Contoh misalnya, mereka akhirnya rajin baca kitab suci. Anak-anaknya juga akhirnya lebih sopan, lebih santun dari kebanyakan yang lain. Lalu mereka cukup rajin ke gereja. Yang konkret misionaris itu sering
1-2 konfrater kita yang sering kunjungi keluarga. tertentu. Dan pengaruhnya luar biasa. Pendapat Pater soal ini, karena sering kali orang bilang dekat sekali, tetapi ada hal lain yang terjadi untuk keluarga itu. Yang tidak sekolah bisa jadi yang nakal dan bolos, tapi akhirnya berpikir untuk sekolah. Oke. Itu baik dengan catatan. Kunjungan kepada keluarga tidak boleh eksklusif. Oke. Apa yang dibuat oleh para 1-2 keluarga itu harus diteruskan kepada keluarga lain juga. Itu dibuat oleh beberapa misionaris kita juga. Salah satu contoh yang saya boleh sebut itu Pater Rian Hambur. Dia dulu di Rate Suba, patroli jalan kaki, kunjungi itu keluarga-keluarga mereka di pondok, di rumah, kunjungi, kenal mereka. Saya masih lihat itu dia buat waktu di Wolowaru dulu juga sama. Jalan kaki sampai di Wololelea. Saya juga dulu jalan kaki sampai ke atas, habis gempa saya bantu di sana, saya kenal. Tapi dengan itu dia kenal orang. Dia sebut dengan nama dan semua itu sangat mempengaruhi orang. Dan itu yang saya juga di satu tulisan saya sebut pastoral kehadiran. Itu penting sekali, pastoral kehadiran. Jadi sekarang seringkali kita cari efisiensi dengan motor, sepeda motor, dengan mobil cepat semua. Tapi kadang-kadang kita tidak ada waktu untuk kunjung umat. Itu kita harus pikirkan kembali. Meluangkan waktu untuk umat. Bukan hanya soal organisasi ini itu, tapi kunjungi saja, hadir. Karena waktu Tuhan panggil Abraham, salah satu hal yang paling penting Tuhan janji pada Abraham, engkau akan menjadi berkat. Itu dalam renungan untuk beberapa konfrater saya bilang, Tuhan tidak bilang engkau bawa berkat, tidak. Engkau menjadi berkat. Your presence, kehadiranmu itu. Jadi kalau kita sungguh menghayati firman, kunjungan kita, kehadiran kita saja. Engkau duduk di pondok dengan umat sederhana tadi yang tadi susah sekali. Kau berangkat, mereka rasa bahagia sekali. Tadi Pater kunjungi kami. Itu saja. Dan pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Jadi yang tadi yang kau bilang itu baik, tapi tidak boleh menjadi eksklusif. Itu contoh itu harus disebarkan, diluaskan. Memang kita pun tenaga juga terbatas ya, tidak bisa semua orang, tapi sejauh mungkin kita tidak menjadi eksklusif. Itu. Tapi satu sumbangan penting dari Asia yang saya sebetulnya harus sebut dengan jelas itu ialah peralihan dari metode katekese yang dogmatis kepada metode kisah. Maksud Pater? Oke. Kamu ingat Kongres Misi Pertama Asia di Chiang Mai tahun 2006? Temanya adalah Telling the Story of Jesus in Asia. Mengisahkan cerita Yesus di Asia. Itu saya suka sekali. Dan waktu itu saya diminta oleh Romo siapa ini di sini dulu, almarhum Yosef Lalu. Beliau katekis yang baik dan dia mendidik banyak katekis. Tapi saya kaget dia undang saya khusus untuk latih katekis di sini metode bercerita. Juga saya buat itu untuk mereka di Ruteng, metode bercerita. Itu kemudian dibuat di Indonesia juga tentang menceritakan kisah Yesus itu. Tapi kita kembali ke Chiang Mai. 2006, Telling the Story of Jesus in Asia. Itu kemudian dilaporkan oleh John Pryor
dan Pater Patrispa dalam buku kecil itu laporan tentang pertemuan penting itu, dan laporan itu dimulai dengan kalimat ini: misi itu bercerita. Misi itu bercerita tentang sebuah kisah. Misi itu bercerita tentang sebuah kisah cinta. Misi itu bercerita tentang kisah cinta Allah yang kita alami dalam Yesus. Dan saya rasa itu metode berkisah itu begitu penting, dan dalam refleksi saya itu harus menjadi ciri khas sumbangan kita juga untuk tarekat. Dulu dari itu metode dogmatik, itu teks Injil itu diringkas dalam beberapa dogma. Oke, itu penting bahwa kita tahu jelas inti iman kita itu apa. Tapi di situ satu penyempitan sebetulnya. Teks kitab suci itu begitu kaya dan kita harus kisahkan, dan itu bisa ditafsir, dimengerti orang dalam berbagai lapisan dengan jauh lebih kaya. Oke. Jadi Yesus menceritakan kerajaan Allah dalam kisah semua. Ya. Dan kisah Yesus itu sederhana sekali. Seorang penabur keluar menabur benih. Nelayan membuang pukat untuk menangkap ikan. Semua cerita biasa, tapi kemudian Yesus membuka mata kita kaget dengan ada sesuatu yang luar biasa. Akhir dari kisah itu mendedah kita untuk lihat sesuatu yang luar biasa. Benih kecil tadi itu ternyata menghasilkan buah 100 kali ganda. Waktu saya umur kira 7-8 tahun, waktu saya dengar kisah pertama tentang itu, saya pergi ke kebun kami di belakang rumah dan lihat jagung 2 tongkol, saya ambil hitung. 1 tongkol 350 biji. Sebian Tuhan Yesus kami punya lebih, ini sudah hampir 600-700 biji, berarti 1 biji menghasilkan sekian. Oke. Itu peristiwa biasa, tapi Yesus membuka mata kita bahwa kerajaan Allah itu seperti itu. Sederhana sekali mulai. Misionaris mulai dengan tangan kosong, sederhana sekali. Tapi kita yakin itu akan tumbuh. Aro Jansen yang sama. Waktu dia buka di gudang tua di style itu, orang kecewa sekali, orang berangkat semua. Tidak pegang tangan juga lain. Tapi dia bilang pada beberapa saudaranya, "Tidak apa, pohon besar di rimba itu mulai dengan benih kecil." Dan emang kisah itu begitu penting. Tapi kisah itu bernilai kalau itu di backup oleh kesaksian hidup. Ya. Karena kisah itu seperti kata kita kosong sebetulnya. Jadi kadang-kadang saya suka perbandingan dengan mata uang. Mata uang 100.000 itu kan kertasnya itu tidak ada harga. Kertas itu berharga karena jaminan emas. Kalau engkau berkisah tentang Yesus, engkau harus ada jaminan. Jaminan adalah penghayatan imanmu sendiri. Dan 2 orang bisa mengisahkan kisah yang sama, orang punya kesan beda. 1 orang karena ada jaminan emas, ada yang kosong saja. Dan umat yang sederhana langsung tahu, tangkap itu. Maka kepada saudara-saudara saya bilang, kita bercerita tapi kita harus hidup menurut apa yang kita kisahkan. Oke. Itu saya rasa sumbangan. Dan Yohanes Paulus juga dalam Eklesia ini Asia omong kembali tentang itu tuh, dia bilang itu metode itu leluhur kamu dulu. Mereka mengajar bukan melalui dogma melainkan melalui kisah. Nenek kita tidur dan kita cerita ini. Oke, itu pengaruhnya mendalam sekali. Oke. Jadi metode kisah, maka kita sebagai anggota Serikat Sabda Allah tahun ini saya rasa kita harus hidup kembali dari Sang Sabda itu dan tahu berkisah tentang dia. Menarik tuh Pater. Pater sebagai formator
dan begitu lama di rumah formasi. Iya. Tentu Pater berhadapan dengan para frater yang menjadi misionaris masa depan. Iya. Dengan kisah Iya. Pater sebagai seorang Pater Leo yang adalah dosen. Iya. Apakah para frater yang adalah misionaris masa depan juga diberi kemungkinan untuk berhadapan dengan kisah misi lain dari lapangan, Oke. sehingga mereka dapat banyak tawaran cerita di hadapan mereka Oke. untuk membentuk karakter mereka Dan pilihan mereka juga ya. ya. Pertanyaannya, apakah mungkin La Dalla Rose sebagai rumah formasi atau BBK sebagai rumah formasi membuka kemungkinan itu untuk juga para formator dengan kisah berbeda diberi waktu sebulan menjadi formator supaya mereka juga berkisah tentang Oke. cerita mereka kepada calon-calon misionaris. Karena mereka datang dengan kisah lapangan. Iya. Apakah itu mungkin, Pater? Sekarang kita punya konfrater dari luar, jadi kita punya konfrater yang kerja di luar lebih dari 500. Dan setiap tahun ada yang datang kan? Ya. Ya, itu memang kita mesti tangkap dan minta mereka omong kepada para frater. Ya sering kita buat juga. Mungkin kita harus buat lebih sistematis, tapi itu kita sudah buat, tapi mesti kita buat lebih lagi. Oke? Tapi sekarang dengan jalur itu telekomunikasi zaman kamu ini, kamu zaman digital ini, kita juga bisa berhubungan dengan mereka di Afrika, di Papua New Guinea dan sebagainya. Dan memang terjadi juga mereka kirim mereka punya cerita melalui YouTube, video dan sebagainya. Oke. Tapi tentu saja kehadiran mereka kalau libur lalu kita minta mereka beberapa waktu tinggal dengan kita itu jauh lebih itu membantu. Oke. Terutama umpamanya misionaris dari Eropa itu penting sekali. Jepang itu penting untuk lihat, karena kalau kita ambil dari Afrika atau apa kurang lebih seperti misionaris Eropa dulu dan mulai dengan keadaan sederhana dan mengembangkannya. Oke. Arus balik dari sini ke Eropa itu yang itu tahun Januari tahun 2019. Saya dari Roma sesudah mendampingi konfrater kita yang pergi itu untuk tersiat. Saya beberapa waktu di Leuven, provinsial Belanda, tangkap saya dan dia bilang, Pater, ini ada pertemuan dari misionaris itu yang dari luar, dari Asia, Afrika, tanggal berapa waktu bulan Januari. Itu saya minta Pater untuk omong pada mereka. Oke, jadi saya dengar dulu mereka punya kesulitan. Oke. Karena masyarakat sekular sama sekali. Engkau buat apa di situ? Oke. Engkau ke gereja hanya orang tua, anak-anak, gereja kosong. Di bidang sosial engkau tidak perlu kerja, pemerintah sudah atur. Bidang kesehatan tidak ada guna, bidang pendidikan kau tidak perlu sama sekali. Semua sudah diatur. Kau buat apa di situ? Dalam bidang teologi dan pastoral, mereka juga ada orang sarjana-sarjana di bidang itu. Kau buat apa di situ? Di situ pastoral kehadiran dengan tangan kosong, dengan suatu kisah, dengan suatu empati, itu bisa menolong luar biasa. Jadi konfrater kita umpamanya yang di Belanda itu, Pater siapa itu, dia akhirnya kerja apa? Dia masak sup untuk para migran, terutama waktu musim dingin kelaparan. Oke. Ya, tiap kali masak sup untuk mereka, tapi orang migran ada yang kasar sekali juga. Oke. Jadi mereka bilang, kau kasih cepat ini. Oke. Dan ada juga yang omong juga tidak sopan sama sekali. Oke. Tapi kemudian
pada suatu hari televisi Belanda mewawancarai kita konfrater itu. Mereka lihat, hai, ternyata orang yang masak subuh untuk kita itu seorang pastor. Kemudian mereka sangat menghormati dia. Mulai dengan sederhana sekali. Jadi di situ kreativitas dari konfrater kita, lihat kebutuhan lapangan, bagaimana kita membantu orang dalam situasi tersulit sekalipun. Suatu kerendahan hati untuk membantu kapan saja dengan apa yang kita miliki. Tapi selalu karena kita misionari sabda Allah, saya selalu tekankan berulang-ulang kepada sama saudara saya. Kita ini tarekat yang ditabiskan kepada sang sabda. Kita bisa kerja di bidang apapun juga, tapi ilham sang sabda itu mesti menjiwai kita. Kalau tidak kita kosong. Sehingga juga kita punya pewartaan di komunikasi, ilham sang sabda itu mesti tetap ya. Karena dalam masa post truth di mana orang itu menekankan polesan indah untuk meyakinkan orang, kita harus tetap bersiteguh bahwa kita harus mewartakan kebenaran. Saya suka sekali kata-kata dari Yohanes itu 8:31. 8:31 ayat 31. Apa Bila kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran firman itu memerdekakan kita untuk kita hidup dengan berbagai macam perkembangan. Telekomunikasi salah satu, tapi juga ada perkembangan di bidang lain. Di tengah perkembangan seperti itu, sebagai tarekat kita butuh hal yang penting untuk mendukung apa yang kita mau buat, dan kita harus realistis. Salah satu, kita butuh uang. Tiap tahun kita buat budget. Itu tanda bahwa karena dari budget menggambarkan apa yang mau kita buat. Berarti uang ini penting, Pater. Pater bercerita tentang para misionaris dulu datang dengan perasaan superioritasnya mereka. Itu sadar atau tidak sadar ya. Jadi itu analisis saya ya. Jadi mungkin juga tidak sadar ya. Tapi itu bisa terbukti ketika kita banyak terima bantuan dari para misionaris. Mereka bangun gereja tanpa melibatkan derma yang tidak butuh pemberdayaan dari umat. Bangun kapela di mana-mana. Bangun gedung sekolah. Tapi itu terbaca mereka menghidupi yang lain dengan membangun. Menghidupi, mengembangkan yang lain ya. Di tengah perkembangan seperti sekarang, Pater, kita harus terus menghidupi. Saya mengerti yang tadi Pater sampaikan bahwa sekarang kita berjalan bersama. Kita memberdayakan mereka, dan mereka juga menolong kita kan. Tapi kalau kita lihat lebih khusus ke dalam, Pater, sebagai SVD kita butuh makan, kita butuh uang. Spirit menghidupi itu di tengah perkembangan sekian, dengan tuntutan ekonomi sekian, kemajuan sekian, masih terus bisa berdiri teguh untuk menghidupi yang lain, dalam tanda petik, bukan kita kasih uang. Atau kita cenderung untuk kita butuh hidup. Kita butuh makan, kita butuh uang. Pendapat Pater? Kalau saya kembali kepada Injil, Yesus bilang, makan dan minumlah apa yang dihidangkan kepadamu. Berarti kita juga mengandalkan bantuan umat. Kita ambil contoh Leda Lero.
itu lembaga besar dengan ongkos biaya mahal. Biaya mahal bukan karena kita mau apa, tapi itu tuntutan pendidikan tinggi, tuntutan pemerintah begitu besar. Dan kita juga ingin mendidik calon-calon imam dan juga awam kita secara bermutu dan juga bermartabat. Dan semua itu butuh uang. Kita perlu buku, kita perlu ini, itu, kita perlu komputer. Semua itu perlu dana. Jadi dosen-dosen kita yang juga dosen-dosen awam yang sekarang makin banyak, kita perlu menggaji mereka secara, jadi semua itu butuh uang. Lalu apa yang terjadi? Bantuan dari Generlat karena dana yang di Eropa juga makin kurang, juga makin susah. Maka kita sekarang coba menggerakkan keluarga-keluarga. Sudah beberapa tahun kita mulai, kita bilang asal bantuan tetap biar hanya 10.000, 15.000, 50.000, tidak soal apa-apa, asal diberi tetap. Target berapa tahun lalu saya tidak ingat lagi, mungkin 4 tahun lalu itu atau 3 tahun lalu, targetnya kalau kita bisa kumpul 60 juta bisa. Tahun lalu sudah 2M dari sumbangan keluarga-keluarga itu yang menyokong. Berarti dulu sebetulnya para misionaris kita dulu disokong juga sebetulnya keluarga-keluarga sederhana dan bruder-bruder kita yang pergi jual itu majalah SD itu dari rumah ke rumah dan waktu dikumpul. Sekarang karena alat komunikasi modern gampang sekali, kita beri nama, mereka kirim saja melalui mereka gampang sekali. Jadi itu satu inisiatif yang bagus. Memang belum kami semua bisa buat, tapi ada konfrater yang bisa punya kontak banyak dan mereka berhasil dengan baik. Tapi di situ dilaporkan semua dengan jelas kan. Mereka juga tahu bahwa uang yang kita kumpul itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan di mana para penderma tahu bahwa uang itu kita tidak gunakan untuk diri sendiri tapi untuk pelayanan yang lebih luas, mereka beri dengan dermawan sekali. Jadi pertanyaan kamu, memang kita butuh hidup karena kita kalau kerja dengan baik, jadi ruangan ini semua juga perlu dana kan? Ya. Tapi kalau kita melayani dengan baik, pasti akan didukung. Ya. Karena kamu menjadi berkat. Jadi kalau minta maaf saya potong. Para frater dalam setahun operasional untuk frater tuh besar, betul. Bahwa supaya mereka bisa hidup, makan, sekolah. Kalau boleh tahu, tuh di kisaran angka berapa untuk setahun untuk semua frater SVD? Itu mesti angka itu mesti tanya ekonom, tapi kalau saya tidak salah, bentar saya hitung. Biaya hidup frater dengan sekolah, saya kira tiap orang 20 juta lebih sedikit. Setiap tahun? Setiap orang, setiap tahun. Frater Lero kurang lebih ada 350, terhitung dengan mereka yang praktek. 350 frater dan setiap orang setiap tahun 20-an juta. Iya. Untuk biaya hidup, sekolah dan makan minum. Tapi mungkin itu angkanya mungkin saya agak keliru, tapi oke. Tapi nanti itu kita harus tanya ekonomnya, karena kalau itu saya tahu bahwa engkau akan diskusi tentang itu juga, saya mesti cek. Tapi sekarang saya tidak. Tapi bahwa biayanya besar memang. Tapi pertanyaan saya itu Pater melihat ini sebagai sebuah tantangan besar ke depan, bahwa terkait dengan memang kita butuh uang.
kita butuh uang, tapi kita buat apa dengan uang itu juga penting kan? Dari mana, tapi kita buat apa dengan uang itu? Ya, kalau kita gunakan itu untuk kita punya diri sendiri, kita punya apa, oke, itu pasti tidak, dari segi misioner itu tidak bernilai kan? Tapi kalau kita buat itu demi pelayanan, pengembangan, dan kita harus lihat SVD itu Lero itu waktu saya di Roma. Itu pimpinan di Roma itu lihat Lero itu, rektor Lero itu lebih penting dari sejumlah itu provinsial di tempat-tempat lain. Oke? Karena rumah formasi. Rumah formasi begitu besar. Jadi ada provinsi yang katakanlah anggotanya 30 konfrater berkaul kekal. Oke? Atau jumlah seluruhnya mereka mungkin 50 ke 60. Ada regio yang kecil sekali yang ya 20 orang atau apa. Dia lalu dengan 350 orang. Dan itu menjadi ujung tombak arus balik sebagaimana yang Pak tersebut. Dan kita menyiapkan orang itu untuk suatu generasi perutusan masa kini kan. Maka kita harus melengkapi mereka baik dengan spiritualitas tapi juga dengan ilmu pengetahuan, sekarang dengan keterampilan audiovisual yang jadi kalau saya beri kuliah itu mahasiswa saya lebih tahu kan sarana digital, kalau saya macet mereka atur. Ya itu saya belajar dari mereka. Pak mau katakan bahwa mereka perlu dipersiapkan dan tantangan finansial tadi real itu tantangan, tetapi spirit misionaris sebagaimana Arul Jansen di awal memulai misi itu dengan tidak ada uang dan tangan hampa, itu kita harus tetap berhasil. Iya, kita harus tetap ya. Jadi kita harus latih mereka jadi macam Pater Anton Jemaru, mereka juga latih mahasiswa ke frater kita untuk secara finansial sungguh bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dengan catat teliti pemasukan dan apa. Karena kalau kita kerja dengan baik umat juga akan beri, tapi kita harus itu membuat. Pater, sudah kurang lebih 1 jam lebih kami sudah banyak sekali dengar dari Pater banyak hal terkait SVD, spirit misionaris, tantangan, peluang. SVD coba kami gali dari seorang Pater Leo. Dan Pater terima kasih banyak untuk waktu berkenan hadir bicara soal arus balik, misi, melihat ke belakang, menata saat ini dan menatap ke depan. Jadi Pater Leo terima kasih sekali lagi. Terima kasih Yohan. Terima kasih saudara-saudara saya yang sempat dengar. Oke. Dan saya Pater Yohan bersama Pater Leo dari Studio Box Cafe, program Buka Box, Komisi Komunikasi SDND mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa.